Dan Nabi SAW itu lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu memanfaatkan momentum. Salah satu amalan yang paling utama itu adalah memberi makan atau takjil untuk orang yang berpuasa. Kasih makan sesuai yang kita biasa makan atau ya levelnya diturunin tapi dibanyakin atau gimana? Bagus sekali. Bismillah, assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Kita insya Allah masih mau belajar bersama dengan Ustadz Faris Beki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nih kita lagi mau belajar lagi nih tentang bulan Ramadan. Kita tahu bahwa segala kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan Ustadz. Siap. Dan salah satunya yang banyak saling berlomba-lomba adalah memberikan takjil atau buka puasa. Semampunya sih, ada yang ngasih es teh, ada yang alhamdulillah bisa kasih nasi sama ayam, sama daging, apapun itulah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi afwan Ustadz, kadang-kadang kan kita juga masih punya banyak hutang yang harus kita bayar nih. Gimana? Tapi kita juga pengen ngejar Pahala itu. pahala di bulan Ramadan. Nah, hikmahnya tuh apa yang harus kita lakukan nih Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Kita hidup di zaman modern ini semuanya punya hutang, Bu. Jadi kalau nunggu hutang lunas, kita nggak berbagi ya. Oh gitu. Rasul SAW itu adalah pribadi yang sangat dermawan. Dan sampai kehidupannya di hari-hari terakhir juga Nabi punya hutang kan. Dan Nabi SAW itu lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu memanfaatkan momentum. Di mana amalan kita itu dilipat gandakan. Jadi kan kita ini umat yang paling pendek umurnya dibanding umat nabi-nabi terdahulu. Betul. Maka kita harus pintar-pintar banget ya. Industrialisasi pahala tuh, mengkapitalisasi pahala gitu. Jadi ketika ada kesempatan-kesempatan di mana amal dilipat gandakan seperti Lailatul Qadar, seperti sedang berada di Masjidil Haram atau ketika bulan Ramadan, maka kita akan gunakan itu secara maksimal supaya pahala kita itu melampaui umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu kan berjihad 1000 tahun, berdakwah ratusan tahun, kemudian itikaf di masjid, itu banyak sekali. Maka kita harus memanfaatkan momentum Ramadan untuk melipat gandakan amalan-amalan kita. Nah, salah satu amalan yang paling utama itu adalah memberi makan atau takjil untuk orang yang berpuasa. Kenapa? Sebab puasa itu pahalanya besar sekali. Maka ketika kita mendukung program itu, gitu, kita menjadi bagian dari ibadah itu, kita juga dapat pahala yang sama. Maka Nabi SAW dalam hadis At-Tirmizi kan menyebutkan, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri as-sa'imi syai'a. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi buka puasa bagi orang yang puasa, itu pahalanya sama betul seperti orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang itu. Jadi ketika kita berpuasa dan kita memberi makan untuk orang berpuasa, maka setiap hari ya niatkan adalah satu menu, satu porsi buka puasa yang kita kasih ke orang. Itu besar sekali pahalanya. Kita kan nggak tahu, jangan-jangan pahala puasa dia lebih bagus daripada pahala puasa kita. Jadi ketika pahala puasa kita itu di bawah misalnya, kita usahakan maksimal. Ketika puasa kita di bawah, tapi karena kita memberi makan orang yang puasa kualitasnya lebih bagus, kita dapat pahalanya lagi. Pahalanya yang sama tuh, tanpa mengurangi itu. Kan? Nah, tapi kalau gini Ustadz Afwan, kita biasanya sekali makan tuh 30 sampai 35 ribu. Cuman karena kita mau sedekah, kalau kita beli 35 ribu itu kan dapatnya satu. Udah buat orang ini maunya ngasih nasi, telur sama ya sayur dikit aja. Jadi harganya sekitar 11 ribu gitu. Jadi bisa dapat 3 bungkus nih gitu. Gimana menurut pandangan Islam tuh gimana? Apakah bagus sekali. Kasih makan sesuai yang kita biasa makan atau ya levelnya diturunin tapi dibanyakin atau gimana? Bagus sekali. Jadi begini, kita bisa memberi makan dalam porsi yang paling ideal seperti kita. Tapi kalau memang ada lebih banyak orang yang dapat kita beri makan dengan jumlah yang sama, nggak apa-apa. Sebab Nabi dalam satu kesempatan itu berkata ya, wa ta'amul wahid kafil itsnain. Makanan satu orang itu sebenarnya cukup untuk 2 orang. Berarti ketika kita bagi porsi 35.000 itu ternyata untuk 2 orang, kita dapat pahala 2 orang. Jadi karena memang kata Nabi, sebenarnya makanan satu orang itu bisa untuk 2 orang. Kalau kita kan sekarang kebalik ya, makanan 2 orang buat 1 orang. Kita makan 2 porsi gitu kan. Jangan-jangan memang porsi kita itu terlalu besar. Jadi itu mengoreksi itu juga. Ya, itu yang paling penting. Gitu. Nah,
Atau kalau sekiranya nggak ada orang 10 yang bisa kita berikan hanya 3 butir korma, 3 butir korma. Itu kan memberi makan untuk 10 orang juga. Memberi buka puasa untuk 10 orang juga. Dapat pahala apa? Dapat pahala untuk 10 orang itu. Karena Allah tidak melihat jumlahnya. Maka Nabi sampaikan, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kepada Allah ya. Lindungilah diri kalian dari api neraka. Walaupun dengan berbagi sebelah kurma. Jadi bukan ngelihat porsinya, bukan. Berapa harganya, banyaknya gitu. Bukan. Ustaz, tapi bagaimana keterkaitannya sama 2 hadis yang dimana tolong Afwan koreksi kalau saya salah. Baik. Misalkan ada yang bilang, bukan, ini hadis ya Ustaz ya, berikanlah apa yang kamu cintai, apa yang kamu suka. Jadi kalau ngasih ke orang tuh nggak boleh apa yang kamu udah nggak suka, tapi ya apa yang kamu suka. Itu satu. Dan juga keterkaitannya dengan hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya sedekah adalah memberi makan orang. Itu memberi makan orang atau memberi makan orang yang berpuasa, itu sebaik-baiknya sedekah tuh yang bagaimana Ustaz? Ya. Pertama tadi, memang kita memberikan sesuatu yang kita cintai. Itu ayat Quran tuh. Oh, oke. Wa yut'imuna at'am ala hubbih. Mereka memberi makan makanan itu yang masih mereka suka. Jadi jangan memberi sisa. Jangan yang udah di kulkas 1 minggu. Iya, kita tuh senang juga sama itu. Lalu kita kasih. Oh, kecuali emang itu emang kita simpen karena kita suka dan masih layak. Betul sekali. Jadi dalam surat Al-Insan itu Allah menyebutkan 3 syarat memberi. Yang pertama, barangnya itu masih baik. Kita juga masih sayang. Wa yut'imuna at'ama ala hubbi. Yang kedua, miskinan wa yatiman wa asira. Kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Berarti tepat sasaran. Yang ketiga, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Hanya karena Allah nggak harap balasan orang lain. Jadi sepanjang 3 syarat itu terpenuhi, maka kita dapat pahala yang baik dengan hal itu. Insya Allah ya. Dan sebaik-baiknya memberi sedekah adalah memberi makan itu apa Ustaz? Memberi makan, iya kan? Memberi makan orang yang tidak puasa saja sangat afdol. Besar sekali keutamaannya. Apalagi ini memberi makan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi banyak sekali, makanya ya, ada yang disebut dengan industri niat. Jadi ketika kita melakukan satu amalan, itu kita harus berikan niat, pasang niat yang banyak. Baca Quran, kita baca Quran, mengkhatam Quran itu niatnya apa? Mendapatkan 10 kebaikan dalam setiap huruf. Iya, karena di dalam Al-Quran misalnya terdiri dari sekitar 300.000 ayat. Berarti kita dapat 3 juta kebaikan. Tapi niatkan juga untuk menjaga waktu. Kan kalau kita nggak baca Quran, entah kemana-mana waktu itu. Nonton scrolling. Iya kan, untuk itu. Kemudian apalagi nuntut ilmu, karena sumber ilmu dalam Quran. Lalu apalagi mentadaburi isinya supaya hati kita lembut. Jadi satu amalan bisa banyak sekali pahalanya. Jadi ketika kita memberi makan, karena Nabi bilang, memberi makan adalah pahala yang paling utama. Karena orang ini cari orang yang berpuasa, karena siapa yang memberi orang yang berpuasa bakal begitu. Kita kasih itu karena siapa yang memberi makan harus kepada orang yang dicinta, pada benda-benda yang masih dia sukai. Itu pengorbanan kita, itu mengikis rasa pelit dalam diri kita. Jadi satu amalan bisa banyak sekali kita dapat pahala. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah tayangan ini juga manfaat dan jazakallah khair Ustadz. Selamat beribadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.